menjelaskan sebuah materi pelajaran yaitu SKI. Apa SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai akhlak, akidah dan akhlak. Masih ingat apa yang kemarin kita bahas? Sudah lupa, Bu Guru. Loh, kok sudah lupa? Kita kemarin kan membahas tentang ilmu kalam. Kok sudah lupa? Ayo coba sebutkan ilmu kalam ada berapa? Siapa yang ingat? Ada 4, Bu Guru. Iya, apa? Coba yang pertama. Apa ya? Lupa ya, Bu Guru. Yang pertama itu waris. Kemudian ada qadariyah, ada jabariyah. Masa udah lupa baru 1 minggu? Sudah lupa, Bu Guru. Ya udah, kalau gitu nanti dibuka kembali ya bukunya ya. Ya. Sekarang disiapkan catatannya karena pada pagi hari ini kita akan membahas tokoh-tokoh penyebaran Islam terutama di Pulau Jawa. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Anak-anak sudah melihat apa yang ada di papan tulis ini? Sudah, Bu Guru. Ini gambar apa? Gambar 9 orang, Bu Guru. Siapa yang tahu apa ini gambar 9 orang namanya? Wali Songo, Bu. Iya, pinter. Coba siapa yang tahu Wali Songo itu apa saja? Siapa saja namanya? Yang pertama coba siapa? Sunan Kudus. Oke, pinter. Sunan Kudus. Kemudian Sunan Gunung Jati, Bu. iya, Sunan Gunung Jati. Siapa lagi? Sunan Muria. Ya, Sunan Muria. Kemudian ada yang tahu? Siapa ya, Bu Guru? Siapa lagi? Ayo. Itu loh, Bu Guru. Kali itu kali Sunan Kalijaga. Ah, Iya, iya. Kemudian apa? Ayo. Siapa Sunan yang itu loh? Sunan Yang kayak- Bonang, Bu. Ah, yang kayak gamelan. Iya, Sunan Bonang. Kemudian siapa lagi? Ayo berempat. Sunan siapa? Sunan Kudus, Gunung Jati, Muria, Kalijaga, terus Sunan Gresik. Sunan Gresik. Kemudian Ampel, Bu Guru. Sunan Ampel. Ya, ayo ada lagi. Berapa lagi, Bu Guru? 2. Ayo. Sunan Selanjutnya siapa? apa ya? Duh, kok lupa. Oke deh. Lupa, Bu Guru. Sekarang gini, kalau lupa, sekarang kita buka ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah tertulis. Yang pertama itu Sunan apa? Sunan siapa? Sunan Gresik. Sunan Ampel, Sunan Bonang. Nah, yang belum Sunan Derajat. Sunan Derajat. Kemudian Sunan Giri. Sunan Ya, Giri. itu yang belum ternyata Sunan Giri. Nah, sekarang anak-anak sudah pernah mendengar semuanya tentang 9 nama ini? Cuma pernah dengar, Bu Guru. Ya, sekarang untuk mengetahui biografi para sunan ini, kita akan bahas pada pagi hari ini mengenai biografi tentang beliau Wali Songo ini. Namun sebelumnya, kalian tahu apa artinya Wali Songo? Wakil. 9 wakil. Iya, wali itu artinya wakil dan songo itu artinya 9. Dan dari kesemuanya ini, wali songo itu adalah yang dimaksud di sini adalah wali Allah, yaitu Menyebarkan agama ya, Bu Guru? Iya, itu mereka itu tugasnya menyebarkan agama khususnya di Pulau Jawa. Kalau selain Wali Songo itu nanti penyebarannya luas, ada di seluruh dunia, ada di seluruh Indonesia. Nah, kita pagi hari ini hanya membahas tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.
Kemudian yang kedua itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel itu menurut riwayat adalah putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Ya, beliau itu lahir itu di tahun 1041 Masehi. Kemudian untuk penyebaran agama Islam itu beliau mendirikan sebuah masjid namanya Masjid Demak. Kemudian dia itu mempunyai mempunyai semangat atau mempunyai falsafah yaitu molimo. Ada yang tahu molimo itu apa? Molimo itu moh main, moh minum, moh midok, moh madat, dan moh maling. Ya, molimo itu artinya. Kemudian yang ketiga itu adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang itu beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Ya, kemudian beliau itu juga menyebarkan agama itu seperti ayahnya. Beliau itu menyebarkan agama itu dengan menggunakan gamelan dan menggunakan adat Jawa, tradisi Jawa. Jadi mereka itu menggunakan mereka itu menyebarkan agama itu dengan menggunakan gamelan untuk menarik perhatian dari masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu Raden Osim atau Sunan Derajat. Ya, itu lahir di tahun 1470 Masehi dan beliau itu mengadakan penyebaran agama itu di pesisir Gresik dengan penyatuan yatim dan orang-orang sakit. Itu awal mulanya ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah biografi dari Sunan Kudus. Beliau lahir itu di Palestina. Kemudian beliau itu menyebarkan agama Islam itu dengan menggunakan lambang dari agama Hindu dan Buddha yang ada di sana. Jadi masyarakat itu akan menerima bahwa ajaran Islam itu baik karena ajaran Islam itu tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Sunan Giri. Beliau lahir di Belambangan itu sekitar tahun 1442 Masehi. Kemudian di sini itu peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Giri itu berupa permainan anak seperti cublak-cublak suwung dan lagu Jawa ataupun lagu yang kita kenal dengan lagu Pucung. Yang selanjutnya itu adalah Sunan Kalijaga. Pasti kalian sering ya mendengar tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu lahir pada tahun 1450 di Tuban dan kemudian beliau wafat di tahun 1550 Masehi. Caranya Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam nanti akan kita bahas di selanjutnya. Yang selanjutnya kita bahas sekarang adalah biografi dari Sunan Muria. Beliau Sunan Muria itu berdakwah itu dengan menggunakan metode yang sama dengan ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Karena Raden Muria ini adalah Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Muria ini mewarisi cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Kemudian yang terakhir itu adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu adalah Sunan yang mendakwahkan agama Islam itu di Pajajaran ya, di Pajajaran ya. Tahu nggak Pajajaran itu siapa? Di Pajajaran itu ya, pintar sekali murid guru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang biografi dari Sunan 9 Sunan. Sekarang kita akan membahas karena 9 Sunan ini adalah semua berdakwah di Pulau Jawa. Kita akan ambil satu yaitu Sunan Kalijaga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anak tahu Sunan Kalijaga ini nama aslinya siapa sebelum menjadi Sunan?
Belum tahu Bu Guru. Ya, namanya itu adalah Raden Syahid. Namanya Raden Syahid. Beliau itu adalah anak dari seorang tumenggung yaitu Wilwatika. Beliau ini sebelum beliau ini menjadi sunan, Bu Guru, ya. ini tumenggung siapa Bu Guru? Belum dicatat ya. Oh ya, Wilwatika. Tikta. Ya. Bu Guru. Ya. Sunan Kalijaga lahir di tahun berapa tadi sudah dicatat belum? Kelewatan Ibu. Ya Di atas Allah, ya. anak-anak ya. Itu lahir itu di tahun 1450 Masehi. Jangan lupa 1450 Masehi. 1000 berapa Bu Guru? 450 Masehi. Nama itu waktu kecil namanya adalah Raden Mas Syahid. Beliau Siapa Bu Guru? Raden Mas Syahid namanya. Syahid. Ya, beliau itu adalah seorang anak yang sangat cerdas. Dia itu belajar agama itu dari masih kecil hingga menjadi dewasa. Beliau tetap belajar tentang agama Islam. Suatu ketika beliau ini adalah seorang Raden Mas Syahid itu seorang anak yang gemar bermasyarakat. Jadi kehidupan beliau ini tidak hanya melulu di keraton. Jadi beliau ini senang bermain dengan rakyat kecil sehingga beliau ini mengetahui kehidupan rakyatnya, rakyat ayahnya. Betapa rakyat ayahnya ini masih banyak yang miskin, yang tidak mempunyai makanan, bahkan untuk tidur pun hanya beralaskan pohon atau tikar-tikar yang untuk alasnya hanya sebatas itu saja. Jadi Raden Mas Syahid ini ketika dewasa itu merasa hatinya itu merasa terpanggil, loh kok masyarakat seperti ini, padahal di kehidupan yang ada di kerajaan itu sangatlah mewah. Itu terjadi ketika ketika raja ini, ayahnya ini memungut pajak kepada masyarakat itu terlalu besar untuk menyetor ke atasan tumenggung ini. Jadi Raden Mas Syahid ini berpikir bagaimana caranya aku bisa menolong mereka, sedangkan aku tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Nah, oleh sebab itu si Raden Mas Syahid ini kemudian memikirkan satu ide. Beliau itu ingin membantu mereka bagaimana caranya. Nah, ketika itu, suatu ketika dia itu melihat di gudang tumenggungan itu ada banyak bahan makanan yang diminta upeti dari masyarakat. Bu Guru, Itu namanya upeti itu apa Bu Guru? upeti itu pajak sayang, pajak yang diambil dari masyarakat untuk disetorkan ke pemerintahan pada waktu itu. Nah, di situ pada suatu malam Raden Mas Syahid itu mengambil sebagian harta atau makanan itu yang kemudian langsung dibantukan ke masyarakat. Jadi pada malam pertama itu mengambil bahan makanan kemudian langsung diberikan kepada masyarakat tanpa ada satu orang pun yang tahu. Nah, peristiwa ini terjadi hingga beberapa kali sehingga penjaga ini curiga, loh kok bahan makanan kok semakin berkurang, padahal tiap hari kita memungut pajak. Nah, pada suatu malam para penjaga ini sengaja bagaimana caranya bisa mengetahui kok bahan makanan itu semakin berkurang. Akhirnya apa? Para penjaga itu meninggalkan tempat gudang itu untuk mengintai siapa toh yang sering mencuri. Nah, pada saat itu terjadilah peristiwa itu. Ketika Raden Mas Syahid ini sedang mengambil bahan makanan yang akan dibantukan oleh masyarakat, itu kepergok oleh penjaga, akhirnya ditangkap dan diaturkan ke ayahnya. Oleh ayahnya ini, Raden Mas Syahid itu dimarahi besar-besaran. Karena apa? Karena sudah berani mencuri. Nah, untuk itu Raden Mas Syahid itu dipenjara untuk beberapa saat. Kemudian Raden Mas Syahid ini dibuang ke hutan namanya.
Jatiwangi. Inilah pertama kali awal mula Raden Mas Sahid itu menjadi Sunan Kalijaga, yaitu di apa namanya tadi? Hutan apa? Wangi-wangi apa? Jatiwangi. Nah, kemudian karena Raden Mas Sahid ini orangnya yang cerdas, orangnya pintar sekali dan mempunyai hati yang luar biasa baiknya, maka ketika beliau ini dikucilkan, dibuang ke tengah hutan pun, beliau itu tidak menghilangkan keinginannya untuk membantu masyarakat, yaitu masih tetap menjadi seorang perampok dan begal ketika ada di Jatiwangi itu. Nah, pada suatu malam beliau ini selalu yang dibegal itu bukan istana, bukan keluarga ayahnya, tetapi orang-orang kaya yang ada di sekitar masyarakat ini. Kemudian harta mereka itu diambil, kemudian langsung diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan menggunakan pakaian yang serba hitam dan menggunakan topeng. Nah, suatu ketika itu pada malam hari itu ada begal lain itu yang merasa tersaingi oleh beliau ini. Akhirnya apa? Beliau itu dijebak oleh begal yang lain. Beliau dijebak dengan menggunakan pakaian yang sama, itu merampok, mencuri dan memperkosa seorang wanita. Akhirnya apa? Ketika Raden Mas Sahid itu ingin menolong wanita itu, nah disitulah lagi-lagi Raden Mas Sahid itu tertangkap. Dia dijadikan kambing hitam oleh perampok lain sehingga beliau itu dianggap telah berbuat jahat, tidak menolong orang lain tapi membunuh, memperkosa dan merampok. Akhirnya apa? Akhirnya beliau tertangkap lagi, kemudian dipenjara. Nah, setelah itu, setelah keluar dari penjara, beliau akhirnya kembali lagi ke Jatiwangi, tapi bukan untuk merampok lagi. Beliau kembali ke sana itu untuk memperbaiki diri. Karena apa? Pada suatu hari ketika dia duduk di bawah pohon, itu didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian putih dan bertongkat. Nah, disitulah niat dari Raden Mas Sahid itu muncul kembali karena melihat apa? Melihat tongkatnya itu terbuat dari emas. Nah, dari situ Raden Mas Sahid ini mempunyai niat lagi untuk merampok orang itu dengan mengambil tongkatnya. Nah, setelah itu karena yang berjubah putih tadi hanya seorang diri, maka tongkatnya itu direbut oleh Raden Mas Sahid. Kemudian beliau jatuh. Akhirnya apa? Akhirnya yang pakaian putih tadi, orang yang berpakaian putih itu tadi menangis. Kemudian Raden Mas Sahid itu heran, kenapa kok saya mengambil tongkatnya kok kamu malah menangis? Kenapa? Bukan berteriak, bukan meminta kembali, malah menangis. Kenapa? Akhirnya beliau, orang yang berjubah putih itu tadi berbicara, aku menangis itu bukan karena tongkatku aku ambil, tetapi karena aku telah merusak rumput yang ada di bawah ini. Ketika kamu mengambil tongkatku, aku jatuh dan tanpa sengaja aku telah merampas kehidupan mereka. Nah, dari situlah Raden Mas Sahid mulai berpikir, kenapa pohon saja kok menimbulkan perasaan seperti itu, sedangkan aku tiap hari merampok nggak kepikiran seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini pergi meninggalkan Raden Mas Sahid dengan meninggalkan tongkatnya. Kemudian Raden Mas Sahid terus berpikir, dia penasaran karena dia itu adalah orang yang sangat pintar, maka dia itu penasaran apa yang dimaksud orang itu. Maka dari situ kembali Raden Mas Sahid itu mencari, berjalan, akhirnya ketemu dengan orang ini, dengan beliau yang ternyata beliau itu adalah Sunan Bonang. Akhirnya apa? Raden Mas Sahid itu ingin berguru kepada Sunan Bonang. Kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya Sunan Bonang menerima tobat dari Raden Mas Sahid dengan sebuah janji, yaitu Raden Mas Sahid itu disuruh menunggui tongkat
kemudian oleh Sunan Bonang beliau ditinggalkan di situ. Beliau berkata, sebelum saya kembali jangan pernah kamu meninggalkan tempat ini. Akhirnya apa? Selama 3 tahun itu Raden Mas Sahid itu duduk di kali, di pinggir kali itu dengan menunggu tongkat yang ditinggalkan oleh Sunan Bonang tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Sunan Bonang kembali dan melihat keteguhan hati si Raden Mas Sahid ini, masih sampai 3 tahun kok masih di situ dengan setianya menunggui. Akhirnya apa? Sunan Bonang itu menerima Raden Mas Sahid untuk menjadi muridnya. Akhirnya Raden Mas Sahid ini diajak pulang. Kemudian selama beberapa tahun itu berguru ke Sunan Bonang. Akhirnya apa? Raden Mas Sahid ini ketika sudah kembali itu namanya diganti, bukan Raden Mas Sahid tetapi menjadi Kalijaga. Nah, dari awal itu kenapa kok namanya Kalijaga? Karena Raden Mas Sahid tadi dengan setia menjaga tongkat Sunan Bonang ketika menanti beliau kembali. Nah, dari situ dari tahun ke tahun itu si Raden Mas Sahid ini yang sudah berubah menjadi Kalijaga itu berguru dan akhirnya setelah dirasa cukup maka Sunan Kalijaga ini kemudian pergi dari pesantren itu. Kemudian dia melakukan dakwahnya yaitu di Tuban kembali ke tempat asal beliau. Namun karena Sunan Kalijaga ini orangnya sangat baik hati dan memasyarakat rendah hati, maka beliau itu mengajarkan agama Islam itu dengan dengan hati. Beliau mempunyai falsafah yang falsafahnya Surodiro Jaya Ningrat lebur dening panas putih. Siapa yang tahu apa artinya itu? Belum, Bu Guru. Itu artinya bahwa pikiran licik itu tidak diperbolehkan dalam mengajarkan agama Islam. Mengajarkan Islam itu harus dengan hati yang baik. Maka itu di sini Sunan Kalijaga ini mengajarkan agama Islam itu dengan menggunakan lagu-lagu dan wayang kulit. Karena masyarakat di situ tahu wayang kulit dan lagu itu amat diterima oleh masyarakat, sehingga Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam itu menggunakan wayang kulit dan lagu. Salah satu lagunya yaitu apa yang sudah kalian pernah dengar tiap hari, namanya Ilir Ilir. Coba siapa yang bisa nyanyikan lagu Ilir Ilir? Belum terlalu hafal, hanya yang depan-depannya, Bu Guru yang masih ingat. Oke, coba kita bersama-sama menyanyikan ya. Siap ya? Siap. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Lir ilir, lir ilir, tandure wosumilir, tak ijo royo royo, tak sengko penganten anyar. Jaangon penek no blimbing kuwi, lunyu penek nganggo baso tetira kumintir bedaing pinggir ya surah hore. Itu ya, artinya salah satunya yang sampai sekarang itu menjadi fenomenal dan menjadi salah satu sarana untuk mengajarkan agama Islam itu dengan menggunakan itu. Salah satunya lagu yaitu Ilir Ilir. Ada budol-budol pacul dan ada yang lainnya. Kemudian yang utama itu beliau itu menggunakan wayang kulit sebagai sarana dakwahnya, karena tahu masyarakat di situ itu senang dengan budaya. Jadi agama Islam bisa masuk tanpa menggunakan kekerasan. Itu adalah tujuan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian untuk penjelasan mengenai Ilir Ilir dan yang lain-lainnya
dakwah, bukan hanya sebuah tontonan, tetapi dijadikan sarana dakwah. Karena masyarakat pada waktu itu lebih suka itu dengan kesenian. Jadi bukan hanya dengan ceramah. Kemudian salah satu caranya yaitu ketika Sunan Kalijaga ini mengadakan mengadakan wayang, itu masyarakat itu berbondong-bondong datang ke tempat itu. Namun oleh Sunan Kalijaga itu tidak dipungut biaya apapun. Yang beliau sampaikan hanya kalian boleh menonton wayang kulit pagelaran ini dengan satu syarat. Apa itu Sunan syaratnya? Syaratnya adalah kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dari situ dari hari ke hari pagelaran wayang kulit itu banyak yang mendatangi dan banyak sekali yang mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dari awal situlah Islam itu diterima dengan baik oleh masyarakat dengan menggunakan wayang kulit dan lagu, tembang, gamelan dan lain sebagainya. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis, sekarang guru tanya. Katanya kalian tadi sudah paham. Oke, sekarang guru tanya. Coba di tahun berapakah Sunan Kalijaga tadi lahir? Ayo, siapa yang ingat? 1400. Ayo. 1400 berapa ya? Tadi lupa guru. Aduh, 1450 Masehi. Kemudian nama ayahnya siapa tadi? Ada yang tahu nggak? Tumenggung siapa guru? Lupa lagi. Lupa. Tumenggung Wilwatita. Kemudian siapa nama sebelum beliau menjadi Sunan Kalijaga? Nama lainnya siapa? Raden Masahi. Iya, pintar sekali murid guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai membahas satu wali, dan di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas wali-wali yang lainnya dan apa yang di